Shalom, selamat hari Jumat Agung. Selamat bertemu kembali bersama kakak dan teman-teman dalam ibadah pertama di tahun 2021 ini. Ya, kita kembali beribadah pada hari ini dalam rangka hari Jumat Agung. Adik-adik masih ingat tidak? Jumat Agung itu merayakan apa ya? Apa yuk coba? Ayo, baik kakak jawab ya. Jumat Agung itu merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia menyatakan cinta kasihnya kepada kita, umat manusia yang penuh dengan dosa. Baiklah, kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan betapa cintanya kasih Tuhan kepada kita semua dengan lagu pembuka, Yesus disalibkan karena cintanya. Baik adik-adik, kita sebelum memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepala, lipat tangannya. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami hari lepas hari hingga pada hari ini, Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami dan juga berkuasa atas langit dan bumi. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur Bapa karena kami kembali diingatkan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami sehingga Engkau menyerahkan nyawa-Mu di atas kayu salib Bapa, biarlah melalui cinta kasih-Mu ini kami dapat juga menyatakan cinta kasih kepada sesama kami Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Bapa, Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau berkati hati dan pikiran kami sehingga kami dapat benar-benar melakukan ibadah ini dengan baik Bapa. Bapa, di atas semuanya ini juga kami mohon pengampunan dosa atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, baik melalui perkataan kami, pikiran dan perbuatan kami. Kiranya Bapa mengampuni. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita memasuki saat teduh. Kita memulai dengan ibadah saat ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 296 ayat 1 dan 2 dengan judul Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan ya Tuhan kehausan jiwaku. Amin. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat 3, Suara-Mu ku dengar. Doa pengampunan dosa. Anak-anak, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan, ayat bulanan kita pada minggu ini tertulis dalam Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1 dan 2, Kulihat salib-Mu. Ya juru selamatku.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta sekolah minggu atau tikting. Shalom, selamat Jumat Agung adik-adik sekolah minggu. Hari ini kakak akan membawakan warta jemaat sekolah minggu Jumat tanggal 2 April tahun 2021. Yang pertama, kita akan kembali beribadah secara online, live streaming melalui Instagram sekolah minggu dengan akun ASM HKBP Ujung Menteng dan Facebook Ujung Sekolah Minggu dengan akun ASM Ujung Menteng pada jam 8 pagi. Khusus Horong Pra Remaja, kita beribadah Paskah bersama live streaming di gereja dengan menggunakan pakaian berwarna putih, menggunakan masker dan membawa Alkitab serta persembahan. Setelah ibadah Paskah live streaming, acara akan dilanjutkan dengan pelepasan untuk Horong Pra Remaja ke remaja. Adik-adik Horong Pra Remaja, jangan lupa ya untuk hadir tepat waktu. Dan selama ibadah kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, ayat bulanan kita diambil dari Roma 3 ayat 24 yang bunyinya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu jangan lupa persembahan untuk tetap dikumpulkan melalui mama papanya untuk diserahkan nanti ke gereja. Yang keempat, acara ibadah online kita akan terus dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 2, Karena Kasih-Nya. Mari kita berdoa lebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang memberkati hidup kami, sehingga kami boleh berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah, memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, ajari kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada.
Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, renungan buat kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Sekali lagi Enang bilang, Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Sudah dapat, sudah dibuka nggak adik-adik Alkitabnya? Mari kita membaca dalam hati ya, adik-adik di rumah masing-masing. Inang akan membaca. Begini bunyi firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Halo adik-adik, apa kabar di rumah? Nah, sekarang adalah Minggu Jumat Agung, yaitu Yesus disalibkan. Pernah nggak adik-adik menonton film yang berkisahkan tentang Yesus yang sedang disalibkan, baik di TV, baik di YouTube, ataupun di mana aja? Pernah nggak adik-adik sekalian? Nah, kalau adik-adik pernah menonton ataupun tidak pernah menonton, pasti yang sudah menonton tidak akan mau dan tidak akan pernah sanggup menahan rasa sakit yang diderita Yesus. Tahu nggak adik-adik? Sebenarnya Yesus disalibkan bukan karena perbuatan jahat Yesus loh, tapi karena dia sangat mengasihi kita semua. Bayangkan saja adik-adik, kalau misalnya adik-adik nggak berbuat dosa, nggak mencuri, tapi difitnah orang. Terus adik-adik suka menolong tapi diejek orang. Terus adik-adik selalu menolong orang lain. Terus adik-adik juga selalu berbuat baik kepada orang lain. Tapi ternyata yang datang kepada adik-adik malah sebaliknya. Ada penghinaan, cemoohan, atau orang
berusaha menindas atau memukuli adik-adik, sampai adik-adik ya merasa bahwa kok begini. Tetapi lihatlah Yesus, betapa sakitnya dia dicambuk, berlumuran darah, tubuhnya disiksa, diludahi, dihina, diolok-olok. Padahal dia kan tidak bersalah. Apa adik-adik mau seperti itu? Apa adik-adik boleh atau bisa menahan rasa sakit seperti yang dirasakan oleh Yesus? Pasti tidak ada yang mau kan? Kalau misalnya adik-adik berbuat baik atau menolong orang, terus ada yang menghina, ada yang mengolok-olok, terus ada yang menindas adik-adik, pasti adik-adik akan jerah untuk berbuat baik, akan jerah untuk menolong orang lain. Tetapi tidak dengan Yesus. Walaupun dia harus menerima hukuman cambuk, hinaan, siksaan, karena dia begitu mengasihi kita semua, maka dia tidak peduli dengan demikian. Dia memberikan tubuhnya untuk disalibkan supaya genap juga apa yang difirmankan Tuhan kepada dunia ini. Oleh karena itu adik-adik, ketika Yesus mau menyerahkan hidupnya, dirinya untuk menebus kita semua, apa yang harus kita lakukan kepada dia? Kita tadi katakanlah sudah menonton film tentang Yesus disalibkan. Berarti tidak ada alasan untuk adik-adik, untuk inang Bibel, untuk kakak sekolah minggu tidak mengasihi Yesus. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak memuji nama Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita lagi untuk melupakan Tuhan. Atau tidak ada alasan untuk kita untuk meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena darah Yesus ada dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Dia melepaskan kita dari belenggu dosa. Oleh karena itu adik-adik, mari, hari ini adalah Jumat Agung, masa di mana Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Nah, kita juga sebagai orang yang ditebus oleh Dia, mari adik-adik, jangan jemu-jemu untuk datang kepada Dia. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk memuji nama Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk beribadah online di rumah, sekalipun ibadahnya membosankan. Tetapi ingatlah bahwa apa yang diperbuat Yesus untuk kita semua itu adalah suatu anugerah yang luar biasa yang kita harus bersyukur dan mengucap syukur. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus lewat perbuatan baik yang kita lakukan, menyenangkan hati Yesus lewat orang tua, berbakti kepada orang tua, mau mendengarkan orang tua, hormat kepada kakak dan adik, sayang kepada semua orang. Oleh karena itu adik-adik, jadilah pembawa terang, jadilah pembawa berkat dimanapun kamu berada. Bersungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan Yesus, sebab Dia sangat mengasihi kita semua. Amin. Kita berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan, ajari kami anak-anak sekolah minggu
untuk saling mengasihi, untuk kami juga mengasihi, mencintai Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersyukur, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati keluarga adik-adik kami Tuhan, dimanapun mereka berada, ajari mereka, bimbing mereka, lindungi mereka, sehingga keluarga adik-adik kami sekolah minggu boleh terberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Oleh karena itu Tuhan, kepadamu kami serahkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus, sambil mengumpulkan persembahan. Supaya kita menutup kebaktian kita, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat memperingati hari Jumat Agung ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selesai sudah ibadah Jumat Agung pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kakak akan infokan pada adik-adik sekolah minggu bahwa kita dari sekolah minggu juga tetap mengadakan lomba secara online ya. Adik-adik nanti akan diberitahukan melalui grup horong masing-masing di grup WA-nya. Jadi mohon ditanyakan kepada mama papanya. Selanjutnya kami juga dari seksi sekolah minggu sangat mengharapkan dukungan yang membangun agar ibadah online sekolah minggu semakin lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu tetap melaksanakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa untuk terus rajin belajar di rumah dan juga jangan terlalu banyak main games. Baik, selamat hari Jumat Agung. Bye. Tanda